Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nikma dengan nomor NIM 060407200080 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3C Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dalam keadaan sehat dan tepat waktu dengan judul Konsep Pendidikan Islam dari Ki Hajar Dewantoro. Dalam materi mengenai konsep pendidikan Islam dari Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenai biografi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, mengenai landasan pendidikan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Serta yang terakhir, semboyan dan metode pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Baik, akan saya mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengenai biografi Ki Hajar Dewantoro. Raden Mas Wardi Suryaningrat, atau lebih kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau berasal dari keluarga bangsawan dari Puro Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat, dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Sejak kecil, beliau sudah dididik dalam suasana religius dan dilatih untuk mendalami soal-soal kesusastraan dan kesenian Jawa. Sejak kecil pula, beliau dilatih untuk selalu hidup sederhana. Seorang Ki Hajar Dewantoro merupakan seorang pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan layaknya para priai ataupun orang-orang Belanda. Priai adalah istilah untuk golongan bangsawan atau seorang yang kedudukannya dianggap terhormat. Ki Hajar Dewantoro wafat pada tanggal 26 April 1959 di usianya yang ke-69 tahun di Yogyakarta. Beliau juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 28 November 1959. Baik, kita masuk ke dalam subbab atau topik yang kedua mengenai pengertian pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantoro. Dalam konsep pendidikan Islam, pendidikan diartikan sebagai usaha berupa bimbingan ke arah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis, supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjalin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ki Hajar Dewantoro berpendapat bahwa pendidikan merupakan segala usaha dari orang tua terhadap anak-anaknya dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Ki Hajar Dewantoro memberikan definisi tentang pendidikan secara singkat, namun memiliki makna yang luas. Di dalam definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, terdapat kata tuntunan. Ini bisa berarti acuan dasar untuk bisa melakukan sesuatu. Tuntunan ini tidak bersifat hanya sekali pakai, tetapi bisa digunakan berkali-kali ketika diperlukan. Selain itu, sumber tuntunan ini tidak terpaku pada satu sumber saja, namun bisa juga diambil dari berbagai sumber yang tentunya memiliki nilai-nilai yang baik di dalamnya. Contohnya, seperti tuntunan yang diambil dari suatu kebudayaan, suatu keagamaan, maupun kebiasaan dari sebuah anggota keluarga tersebut. Ki Hajar Dewantoro, sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa konsep pendidikan yang dianut oleh Indonesia sebenarnya merupakan hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, sehingga beliau pun dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dan pada hari kelahiran beliau, tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Karena jasa yang sudah beliau berikan dalam dunia pendidikan sangat luar biasa.
Selain dikenal sebagai pendidik yang hebat, beliau juga terkenal sebagai orang yang agamis serta santun meskipun berasal dari kalangan ningrat. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, mengenai landasan pendidikan menurut konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Landasan pendidikan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki dasar pendidikan yang beliau ciptakan sendiri. Biasanya disebut dengan konsep Pancadharma. Dari segi bahasa, Pancadharma memiliki arti 5 dasar atau 5 asas, yang diantaranya yaitu yang pertama, ada asas kodrat alam, yang kedua ada asas kemerdekaan, yang ketiga asas kebudayaan, yang keempat asas kebangsaan, dan yang terakhir adalah asas kemanusiaan. Baik, akan saya jelaskan satu persatu mengenai asas-asas tersebut. Yang pertama, asas kodrat alam, yaitu kodrat alam merupakan salah satu ciptaan Allah yang memiliki satu kesatuan dengan manusia, namun bisa mengalami kemajuan. Sehingga manusia perlu mengimbangi kemajuan kodrat alam tersebut. Dan inilah salah satu sebab dari Ki Hajar Dewantara memiliki pendapat bahwa pendidikan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian yang kedua, ada asas kemerdekaan. Setiap negara perlu memiliki kemampuan secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak perlu bergantung kepada orang lain, bahkan dieksploitasi oleh negara lain. Untuk mendapatkan kemampuan mandiri ini, diperlukan dan ditempuh dengan menggunakan cara pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, ada asas kebudayaan. Kebudayaan yang dimiliki oleh negara kita itu cukup banyak. Bahkan banyak di antaranya memiliki nilai edukatif atau nilai pendidikan yang cukup tinggi. Dari nilai kebudayaan tersebut bisa diaplikasikan dalam diri siswa maupun masyarakat Indonesia, bahkan bila perlu disebarluaskan ke tingkat yang lebih mendunia atau go internasional. Yang keempat, ada asas kebangsaan. Rasa mencintai akan bangsa sendiri atau rasa nasionalisme akan mendorong kita untuk melakukan yang terbaik untuknya. Maka dari itu, mutu pendidikan yang baik bisa memunculkan rasa kecintaan pada bangsa sendiri dalam diri siswa. Selain itu, mutu pendidikan yang baik bisa menjadikan bangsa memiliki martabat yang baik di mata negara lain, sehingga kita tidak diremehkan. Yang terakhir, asas kemanusiaan. Setiap manusia sebenarnya memiliki derajat yang sama, tidak dibedakan. Maka, masing-masing individu perlu memiliki rasa peduli dalam dirinya untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan bersama. Pendidikan yang baik tidak akan menimbulkan kesenjangan sosial. Kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, semboyan dan metode pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berangkat dari keyakinan akan nilai-nilai tradisional, Ki Hajar Dewantara yakin pendidikan yang khas dari Indonesia harus berdasarkan citra nilai Indonesia itu juga. Maka dari itu, seorang tenaga pendidik menurut Ki Hajar Dewantara haruslah berdasarkan citra nilai Indonesia juga. Beliau menerapkan 3 semboyan pendidikan yang menunjukkan dari kekhasan dari suatu Indonesia. Yaitu yang pertama, ing ngarsa sing tulodo. Itu artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberikan teladan. Dia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan maupun perbuatannya. Yang kedua, ing matya mangun karso. Artinya, seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat serta ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga, tuturi handayani. Artinya, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya-karya anak didiknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, metode pendidikan yang cocok dengan karakter dan budaya orang Indonesia itu tidak memakai syarat paksaan.
Senada dengan semboyan pendidikan yang telah saya jelaskan sebelumnya, metode pendidikan yang dikembangkan harus sepadan dengan makna pedagogi. Metode pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara yaitu among, momong, dan ngemong, yang artinya bahwa pendidikan itu bersifat mendidik, yaitu mengasuh, mendampingi, dan mengarahkan. Bukan hanya membiarkan perkembangan batin peserta didik, namun juga menjaga agar keadaan batin dari peserta didik dalam selalu keadaan baik, yang mementingkan ketertiban. Tapi pelaksanaannya betul dari upaya membangun kesadaran, bukan berdasarkan paksaan yang bersifat hukuman. Sistem among menurut Ki Hajar Dewantara berisi 2 dasar, yaitu yang pertama, kemerdekaan. Sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir serta batinnya, sehingga manusia dapat hidup merdeka, dapat berdiri sendiri, yaitu artinya mereka mampu mandiri. Yang kedua, kodrat alam. Sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Berdasarkan metode belajar yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara sebelumnya, metode pengajaran yang menekankan kepada penyadaran diri dari masing-masing peserta didik. Melalui konsep, semboyan, dan metode pendidikan yang tujuannya untuk meng-Indonesia, Ki Hajar Dewantara yakin bahwa rakyat yang merdeka dalam arti yang sebenarnya akan menjadi kenyataan di Indonesia. Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini yaitu ketika seorang anak manusia hidup dalam kesadaran bahwa dirinya sebagai pribadi hidup mandiri, memiliki kebebasan serta hak-hak dasar yang patut dihargai. Artinya, lahirnya tidak diperintah, batinnya bisa memerintah sendiri dalam dirinya, dan dapat berdiri sendiri karena kekuatan dari dirinya sendiri. Gitu. Dari pembahasan yang sudah ada, maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu segala usaha dari orang tua terhadap anak-anaknya dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Metode yang digunakan adalah metode among yang memiliki arti menjaga, mendidik, dan membina berdasarkan kasih sayang. Lingkungan belajar harus saling berkaitan antara lembaga pendidikan dalam keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Berdasarkan pengertian-pengertian yang ada, konsep belajar yang dikembangkan oleh seorang Ki Hajar Dewantara tidak bertentangan dengan pendidikan agama Islam. Dan jangan lupa dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingat Sasuntulodo, Ing Matyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Sekian penjelasan serta presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.